Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnidar dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Saudari Dinia Sriantini dan Saudara Muhammad Gifari dan Wahyu Untung. Di sini kami akan membahas tentang 3 poin, yaitu pengertian infak dan sedekah. Yang kedua ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir itu ada infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Baik, teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang poin-poin tersebut. Selamat menyimak dan mendengarkan. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disebut mustahik. Dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya disebut muzaki. Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dasar hukum zakat. Perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah salat, karena keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain, sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat fakhsyah, kejahatan, dan mungkar atau kerusakan. Melaksanakan zakat merupakan dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan dalam bentuk sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang diberikan kepada orang yang berhak. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya, pengertian infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu infak. Menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, musola, madrasah untuk dakwah Islam dan sebagiannya. Dengan demikian, yang disebut infak apabila membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Dasar hukum infak. Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." Hukum infak. Adapun hukum infak yaitu yang pertama, infak wajib, diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Yang kedua, infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termaksud juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak selalu berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah ketentuan. Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Secara syarah, sedekah diartikan
sebagai sebuah pemberian seorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Dasar hukum sedekah. Sedekah hukumnya sunnah dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis, yaitu mustahab, dianjurkan, menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah. Satu-satunya boleh mengumumkan sedekah adalah untuk tahadduts binima atau motivasi inspirasi bagi orang lain. Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran sedekah yaitu Quran surah Yusuf ayat 88 yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baik, di sini saya akan membahas bagian B, perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah, serta berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diperlukan akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya juga pahalanya. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian dari diri asal dosa serta sifat kikir. Secara istilah, zakat adalah menyampaikan harta apabila sudah mencapai nisab dan haul pada orang yang berhak menerimanya atau mustahik menggunakan kondisi tertentu. Nisab artinya berukuran eksklusif dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Kata infak berdasarkan bahasa berasal dari bahasa anfaka yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh, kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang sudah disyariatkan sang kepercayaan buat memberinya, mirip orang-orang kafir, miskin, anak yatim, kerabat, serta lain-lain. Adapun sedekah artinya anugerah suatu benda sang seorang kepada orang lain sebab mengharapkan keridhaan serta pahala Allah asal Allah SWT, serta tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau pengganti. Atau dapat juga diartikan menyampaikan sesuatu menggunakan maksud buat menerima pahala. Sedangkan menurut Syed Sabib pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah dipandang asal pengertian tersebut. Sedekah mempunyai pengertian luas menyangkut hal yang bersifat materi atau non-materi. Zakat, infak, dan sedekah adalah 3 kegiatan ibadah yang berbeda dalam Islam. Berikut adalah perbedaan utama antara ketiga kegiatan tersebut. Pertama, zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki hukum yang wajib dan harus ditunaikan secara tertentu. Kedua, infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta maupun penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infak dapat mencakup zakat atau wajib maupun bukan zakat atau sunnah, dan tidak memiliki batas nisab tertentu. Yang ketiga itu sodako. Sodako yang berasal dari kata sodako, yaitu yang artinya suatu pemberian sukarela yang diberikan untuk tujuan memperoleh ridho dari Allah SWT, adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha untuk kepentingan umum. Perbedaan utama zakat, infak, dan sedekah terletak pada sifat hukumnya. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Selain itu, zakat memiliki wujud dan tertentu nisab, sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas dan nisab tertentu. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi bagian C, infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Infak dan sedekah memiliki peran penting dalam konteks ekonomi Islam. Infak adalah pemberian harta secara sukarela untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan sedekah adalah bentuk ibadah sosial yang diberikan dalam bentuk harta.
Dalam konteks ekonomi, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, infak dan sedekah juga memiliki peran dalam investasi syariah yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dana zakat, infak, dan sedekah mempunyai potensi yang sangat luar biasa menjadi gambaran buat Indonesia. Menggunakan penduduk muslim sekitar 212,5 juta atau sekitar 85% berasal holistik penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jiwa pada tahun 2013 pada saat malam takbir, malam Idul Fitri diperkirakan akan mampu mengumpulkan dana zakat fitrah sekira 5,3 triliun rupiah. Menjadi asumsi dari perkalian jumlah penduduk muslim sebanyak 212,5 juta jiwa itu dikalikan menggunakan 25.000 buat seharga 2,5 kg beras bagi setiap orang, belum termasuk dana zakat mal serta lainnya yang hampir dapat dipastikan jumlahnya banyak lagi dari itu. Sesuai riset Basnas, IDB, dan IPB beberapa waktu yang lalu, potensi zakat Indonesia tahun 2011 saja mampu mencapai 217 triliun rupiah. Ia memberikan bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya ialah terbesar di global. Sayangnya Basnas beserta sama menggunakan forum-forum zakat lainnya baru mampu menyerap potensi tersebut pada jumlah yang kecil, yakni baru sekitar 1% saja. Makanya seluruh badan serta atau lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, tentu pula stakeholder dana ZIS yang lainnya, masih wajib bekerja lebih ekstra keras, ekstra berfokus, dan ekstra fokus guna menggapai potensi zakat Indonesia yang masih tersisa sebanyak 99% lagi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan dana ZIS Indonesia masih tertimbun kedap, sebagaimana hal yang sama sesungguhnya juga dialami sebagian bangsa muslim yang lainnya. Beberapa faktor yang dimaksudkan sesungguhnya tergambarkan dalam sikap masyarakat muslim sendiri terhadap zakat pada samping pajak, yaitu berikut. Yang pertama adalah kalangan muslim yang taat pajak serta sekaligus taat zakat. 2. Boleh jadi ada golongan yang setiap pajak namun ingkar zakat. Yang 3. Boleh jadi terdapat grup yang taat zakat tidak setiap pajak. Dan terakhir, tidak mustahil terdapat grup yang ingkar zakat serta sekaligus tolak pajak. Sekian penjelasan tentang materi kelompok 5. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.